Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin bolu lapis yang super cantik banget. Dan ini ternyata perpaduannya tuh enak banget teman-teman. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 5 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang dan ini wajib suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, dan juga 1 sendok teh emulsifier. Aku pakai yang SP. Boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap. Pertama, kita pakai kecepatan rendah dulu. Nah, kurang lebih nanti kalau gulanya udah mulai agak larut, kita naikkan kecepatannya bertahap dari yang paling rendah pokoknya sampai ke yang paling tinggi, sampai nanti adonannya menjadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, kurang lebih kalau mixerku sekitar 10 menit, sampai nanti hasil akhir dari adonannya kental dan juga jejaknya tidak mudah hilang seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita matikan dulu mixernya dan sisihkan dulu sementara, dan kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 180 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 18 sendok makan, dan akan kita masukkan dengan cara diayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada tepung-tepung yang bergumpal. Lanjut, kita akan mix adonannya. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu sebelum mesinnya dinyalakan supaya nanti tepungnya tidak berterbangan. Dan kalau udah, kita nyalakan mesin mixernya di kecepatan yang paling rendah aja teman-teman, hanya sampai tepungnya tercampur rata ya, tidak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata kurang lebih sekitar setengah menit atau maksimal 1 menit lah ya. Kemudian ini sudah tercampur rata, matikan mixernya, boleh kita sisihkan. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanili cair. Ini sebenarnya boleh ditaruh di awal tadi, tapi di akhir juga nggak apa-apa. Ditambah lagi dengan 100 ml minyak sayur. Dan bahan cair ini akan kita mix menggunakan spatula dengan teknik aduk balik atau aduk lipat seperti yang ada di video, supaya nanti adonannya tidak mudah turun ya teman-teman. Ini kita wajib mencampur adonan utama dengan adonan cair tadi atau dengan minyaknya sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan cair atau minyak yang masih mengendap di bawah supaya nanti adonannya bisa mengembang sempurna. Dan untuk konsistensi akhirnya adonannya itu kental ya teman-teman, kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, setelah itu adonannya kita bagi dua sama rata seperti ini, dan mangkok pertama akan aku tuang dengan pasta pandan. Supaya warnanya lebih cantik, selain kasih warna pasta pandan hijau, teman-teman boleh meneteskan 1-2 tetes pewarna coklat ya teman-teman. Jadi nanti warna hijaunya tuh lebih alami. Dan mangkok yang kedua akan aku tambahkan dengan pasta rasa black forest ya teman-teman. Kemudian kedua bahan ini kita campur sampai rata seperti ini hasilnya. Dan di sini aku juga sudah siapkan loyang. Ini aku pakai yang ukurannya 20 x 20 x 7 cm, bagian bawahnya sudah dilapisi dengan baking paper dan juga diolesi dengan sedikit minyak di bagian alasnya, tapi bagian kanan kiri dan pinggir-pinggirnya itu tidak kita olesi apa-apa ya teman-teman, jadi polosan aja. Untuk adonan pertama di sini aku tuang yang pasta black forest, kita ratakan seperti ini, kemudian ratakan menggunakan spatula supaya gelembung-gelembung udara di dalamnya bisa keluar ya teman-teman. Kalau permukaannya sudah rata seperti ini, hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Dan kalau udah, di sini aku juga sudah panaskan kelakat yang airnya sudah mendidih, uapnya sudah banyak. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit untuk lapisan yang pertama ya teman-teman. Jangan lupa untuk tutup panci yang datar dilapisi dengan kain bersih supaya nanti uapnya tidak menetes ke adonan. Dan ini kita kukus menggunakan api yang kecil saja supaya permukaannya tidak merekah. Kalau sudah sekitar 20 menit dikukus, kita tuang adonan yang berwarna hijau, kemudian kita ratakan dengan spatula supaya bagian atasnya itu benar-benar rata, tidak ada gelembung-gelembungnya. Nah, seperti ini teman-teman, jadi kita bantu ratakan juga menggunakan spatula ya. Kalau sudah, kita kukus lagi selama 20 menit atau sampai kuehnya benar-benar matang secara sempurna. Jangan lupa kita masaknya pakai api kecil aja ya teman-teman. Setelah 20 menit dikukus, kita buka dan wow, Masya Allah cantik banget hasilnya. Warnanya juga hijaunya tuh hijau yang alami gitu loh ya kayaknya teman-teman. Ini kita angkat dulu.
Kemudian langsung aja kita sisir bagian pinggirnya. Tadi kan bagian pinggirnya tidak kita olesi dengan apa-apa ya teman-teman, jadi otomatis dia memang agak sedikit lengket. Kita pindahkan ke cooling rack seperti ini hasilnya, kemudian jangan lupa baking papernya dilepas. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Bolu pandan Black Forest-nya sudah matang, hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna, terus warnanya juga cantik ya teman-teman perpaduannya. Ini tuh bisa dijadikan sebagai suguhan atau sebagai hadiah tangan ketika teman-teman datang berkunjung ke rumah saudara, atau juga bisa jadikan ide jualan teman-teman. Tinggal di packing aja dengan menggunakan kotak 20x20 ya teman-teman. Atau kalau misalnya mau dijual per slice, teman-teman bisa memotongnya nih. Kalau mau lihat bagian dalamnya hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadi rata banget, cantik banget per lapisannya ini. Kemudian satu garis ini aku potong menjadi 10 slice, dan supaya lebih higienis per slice-nya akan aku kemas dengan menggunakan plastik OPP dengan ukuran 7 cm ya. Ini tadi yang polos aku nggak punya, aku punyanya yang plastik OPP seperti ini, jadi aku potong bagian pinggir-pinggirnya, terus kita tinggal bungkus aja deh. Karena ini sudah ada lemnya, jadi otomatis lebih mudah ya. Motifnya cantik banget, jadi juga lebih menambah nilai jualnya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih ya. Dan udah deh jadi, aduh 2 kali deh ngomongnya, gak apa-apa. Ini udah jadi teman-teman, bolu pandan lapis Black Forest yang ternyata gak disangka-sangka perpaduan rasanya tuh enak banget teman-teman. Dari satu resep ini aku mendapatkan satu loyang ukuran 20x20, dan kalau dipotong ini jadinya sekitar 30 pieces ya teman-teman. Kalau dilihat dari dekat kemasannya seperti ini, cantik banget ya, Masya Allah. Cocok banget untuk isian snack box atau juga untuk suguhan di piring ketika teman-teman punya acara di rumah. Kalau dilihat dari dekat teksturnya gini ya teman-teman, jadi dia tuh bener-bener lembut banget, terus halus, seratnya halus, dia sama sekali nggak seret kalau dimakan, dan rasanya itu enak banget, bener-bener perpaduan yang sempurna antara pandan dan juga Black Forest-nya teman-teman. Manisnya pas, bukan manis yang lebay gitu, teksturnya juga empuk, lembut, pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir, selamat mencoba, semoga berhasil, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum, bye!